Saya memiliki penyakit temperamen. Hampir setiap hari saya berkelahi dengan orang. Mohon berikan saran dan sehat bagaimana menghilangkan sikap ini. Waduh ya. Memiliki penyakit temperamen ya. Gampang marah. Ya, penyakit temperamen gampang marah. Ini bisa terjadi pertama dia pengaruh kehidupan. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan ada dua akhlak. Pertama akhlak yang muktasab, akhlak yang dia muktasabah yang didapatkan, dan akhlak asli. Ada akhlak asli. Jadi akhlak itu ada dua, ya akhlak aslinya. Ya akhlak aslinya yang dia ini dibentuk karakternya ketika dari kecil. Karakter dibentuk dari dari kecil, ketika kecilnya itu dia. Makanya ketika anak kita kecil ya, mumayyiz 7 tahun ya. Ulama bilang mumayyiz itu di bawah 7 tahun itu pembentukan karakternya. Makanya kita jangan sia-siakan anak kita ini. Ya ditinggal kerja, dua-duanya kerja, bapak ibunya kerja, itu pembentukan karakter. Ya, karakter diri maupun karakter agama. Ya. Kalaupun karakter diri kelihatan, agama juga kelihatan. Makanya hati-hati. Ya bisa jadi dia temperamennya ini muncul ketika dia proses dari kecilnya. Dari kecilnya sudah biasa bapaknya banting pintu, ibunya tempelengan, cerewet dan sebagainya, dia pengaruh. Ya. Karena yang namanya anak ini mesin fotokopi paling hebat. Anak ini mesin fotokopi paling hebat, luar biasa dia. Apa yang dia lakukan itu yang dilihat. Dia lihat sebentar langsung dilakukan. Makanya kadang-kadang kita lagi sholat, anak kecil kita setahun 2 tahun ikut sholat di samping kan, masya Allah senang ya. Aduh, adem, tenang, enak sekali kita lihat ya. Ikut yang kecil-kecil sholat di samping kita, ikut sujud, ikut ruku, walaupun sambil jatuh-jatuhan gitu ya. Ya sujudnya kadang sebentar naik di punggung. Nah itu enak sekali, masya Allah. Dia lihat. Ya dilihat kita. Jadi bisa jadi ini mungkin temperamennya ini karena dia penyakit bawaan dari kecil. Dan Syekh Utsaimin menjelaskan penyakit yang ini sifat ini memang susah hilangnya. Susah hilangnya. Tidak seperti butuh perjuangan katanya Syekh Utsaimin. Ya, butuh perjuangan. Ya, menghilangkan sifat dasar asli ini butuh perjuangan, tidak semudah membalik telapak tangan. Bagaimana caranya saya ini? Sabar kamu ya, jangan marah. Enggak bisa, memang sulit. Ya. Memang sulit. Bagaimana caranya? Banyak sekali caranya. Pertama dia baca-baca hadis tentang supaya jangan marah, ya supaya temperamennya temperamennya jangan sudah marah. Contohnya hadis mengatakan la takdob, ya, jangan marah. La takdob walakal jannah, jangan marah nanti kamu akan mendapatkan surga. Ya hadisnya seperti itu ya, jangan marah nanti kamu akan mendapatkan surga. Dan banyak yang lain-lain ya. Ya, banyak yang lainnya mengingatkan keutamaan kalau marah ini tidak akan menyelesaikan masalah ya, masalah tidak akan selesai, dan dia kontrol. Dan banyak terapinya. Kalau lagi marah, lagi sedang berdiri, dia duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka dia berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, dia pindah tempat ataupun dia mengambil wudhu atau sholat. Banyak terapinya untuk bisa supaya tidak bisa marah. Ya intinya menahan diri dulu. Ya menahan diri dulu, dan dia yang ada apapun yang diselesaikan dengan marah ini akan tidak menghasilkan hal yang baik. Ya. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya kelembutan ya tidaklah berada dalam sesuatu kecuali dia akan zanah, dia akan menghiasi. Wala yanzi'u min syai'in illa syanah. Kalau dia sudah dicabut maka dia akan merusaknya. Ya, setelah kita lihat-lihat kan orang tuh kalau apa-apa marah kan tidak selesai solusinya kan. Apa marah tiba-tiba banting pintu, banting HP, setelah sadar baru ingat HP belum lunas ya. Kan gitu kan. Dan sebagainya. Apalagi yang laki-laki yang mentalnya pengecut, dikit-dikit ditahan ngancem nanti saya ceraiin kamu gitu ya. Nah ini juga sama ini. Ya padahal itu jatuh talak itu kalau cerai, dia ngomong gitu. Walaupun dia main-main. Perempuan juga sama ya, kalau kamu jantan ceraikan aku, kembalikan aku ke ibuku, orang tua dan sebagainya. Itu sampai tidak menyelesaikan masalah. Akhirnya baru nyesal. Ya banyak seperti ini. Ya, marah itu membuat nyesal. Ya, bahkan layak dia naqodin fa huwa ghadibun, tidak boleh seorang qadil memutuskan perkara kalau dia sedang marah. Kama qala Rasulullah SAW. Tidak boleh. Ya, jadi ingat-ingatlah. Ya, marah tidak menyelesaikan masalah. Kemudian Nabi caranya gimana? Lagi marah segera berbaring, segera lari, meninggalkan tempat dan sebagainya.